يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كلهم وصحابته أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف وسمعنا لك من الشافعي أزاي وسمعنا الله ولا أولاد وحسن رزقه وسمعنا لك بشير المنصير وسمعنا لك عبد الشكر رملي. وثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن السقاف وسمعنا لك عبد الشريف عبد الله الشافعي. وثم إلى روح يا الشيخ فدنا عبد الغني. وثم إلى روح أحمد لطيفة الله. وثم إلى روح الحسن الغزالي أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah
wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah mudahkan langkah kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Semoga Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat, Allah angkat darajat kita, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan mempelajari bab yang ketiga daripada kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang sabar. Pada minggu yang lalu saya sudah menjelaskan kepada para jamaah apa yang dimaksud dengan sabar dan bagaimana bentuk-bentuknya. Insyaallah setelah kita mengetahui apa itu sabar, kita lebih dapat mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita. Pada minggu yang lalu kita baru membaca ayat yang pertama, ayat yang kedua dalam muqaddimah bab yang tentang sabar ini. Kita akan masuk pada ayat yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ayat ini menjadi ayat yang mendorong kita agar memiliki sifat sabar, karena ganjarannya itu luar biasa. Kalau amal-amal yang lainnya itu ada takarannya, ada ukurannya, ada tara bandingnya. Tidak dengan sabar, karena sabar itu kata Allah, balasan yang akan diberikan Allah kepada orang yang sabar bighairi hisab. Tidak ada batasnya, tidak ada ukuran yang bisa menghitung berapa besar pahalanya. Mathalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah umpamakan pahala orang sedekah itu seperti satu biji yang kemudian dari satu biji ini melahirkan 7 tangkai. Setiap satu tangkai ada 100. Artinya total yang akan diperoleh oleh orang yang sedekah berapa? 700. Allah sebut ukurannya, ada ukurannya, tetapi untuk sabar nggak ada ukurannya. Kenapa? Karena sabar itu bukan pekerjaan mudah. Sedekah itu mudah, sabar susah. Makanya hanya orang-orang yang bernilai mahal yang akan diuji oleh Allah. Kalau yang nggak ada nilainya, Allah nggak akan uji itu. Setiap nama yang namanya barang berharga itu pasti ada ujian. Yang namanya zamrud, yang namanya berlian, itu kan batu mulia. Kalau kita mau mengetahui berapa ketulenan kadar batu itu, bagaimana cara mengujinya? Dipukul, digosok. Kalau yang lain kalah dengan ini batu, berarti itu betul-betul permata. Tetapi kalau sekali gosok hancur, baru sekali gosok udah pada belarakan.
itu namanya bukan batu mulia, bukan batu yang mahal, tapi batu murahan. Maka orang yang paling banyak diuji sesungguhnya dia adalah orang mulia di sisi Allah. Makanya Nabi lah orang yang paling banyak ujiannya. Kalau mau mulia siap-siap diuji. Almarhum Al-Habib Syekh bin Ali Al-Jufri rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Beliau pernah berkata begini, sewaktu saya lulus dari pondok, dia mondoknya itu di Darul Hadits Al-Faqihiyah di Malang. Gurunya namanya Al-Habib Abdul Qadir Bil Faqih, wali min auliyaillah. Ketika selesai mondok, didoakan sama gurunya. Apa doa yang diberikan oleh si guru ini? Ditepok bahunya sambil dikatakan, semoga Allah memberikan bala kepada ente. Itu doa apa nyumpain itu? Semoga Allah memberikan bala kepada kamu. Kalau kita tidak memahami kalimat ini, kita akan menganggap kok guru nyumpain murid. Padahal tidak ada cara lain untuk orang jadi mulia melainkan dia harus melewati yang namanya ujian. Ujian itu nama bahasa Arabnya bala. Kalau mau diuji, maka kita akan menjadi orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi kuncinya satu, sabar. Sabar inilah yang akan membedakan kita barang mahal atau barang murah. Ya. Baik. Dan ganjarannya bukan sedikit tetapi banyak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita teruskan. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan yang paling mulia di antara amalan yang mulia adalah ketika orang diganggu kemudian dia bersabar, kemudian dia memaafkan orang yang mengganggunya. Walaman sabara wa ghafara. Kalau dia sabar, dia memberikan maaf kepada orang yang mengganggu dia, tidak menyimpan dendam kepada orang tersebut, maka orang tersebut dalam kategori lamin azmil umur, amalan orang-orang yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang begini ini susah. Ya, kalau orang sudah disakiti itu susah untuk memaafkan. Kalaupun mau memaafkan tetapi susah melupakan. Karena hati manusia itu ibarat kaca. Kaca kalau sudah pecah, disatukan walau bagaimanapun kesannya tetap ada. Tetap kelihatan. Sama seperti paku yang diketukkan ke kayu, pakunya bisa dicabut tapi lubangnya tidak bisa ditutup. Maka perbuatan memaafkan orang lain itu bukan perkara yang mudah. Maka dari itu Allah sebutkan lamin azmil umur. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu ay utlubul ma'unata ala umurikum. Carilah bantuan terhadap urusan kamu, bis sabri, dengan sabar, wassalah, dan juga dengan mengerjakan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran penting
apapun masalah yang menghadapi kita, yang datang kepada kita, cara menghadapinya cukup dengan dua ini. Kalau apapun yang menimpa kita, hadapi dengan dua perkara. Yang pertama adalah dengan kita minta pertolongan melalui sifat sabar. Maksudnya bagaimana? Ketika datang ujian kepada diri kita, yang paling pertama harus kita hadirkan pada diri kita adalah hadapi ujian itu, tanggung ujian itu. Kemudian kita jangan mengeluh terhadap apa yang menimpa kita. Ketika pada tahap ini kita belum mampu menjalaninya, poin yang kedua, as-shalah itu nggak akan berfungsi baik. Jadi ketika datang sesuatu kepada kita, sabar dulu. Ketika Allah sudah lihat kita sabar, kita doa, baru dalam keadaan begitu Allah suka dan Allah akan memberikan bantuannya kepada orang tersebut. Jadi sabar itu harus dilewati dulu. Jangan ada masalah langsung minta dihilangkan, itu kurang adab kepada Allah. Ya. Kita kalau ada masalah, kita mintanya apa kepada Allah? Ya Allah, selesaikan masalah saya, selesaikan utang saya, selesaikan apa yang melilit kehidupan saya ini. Itu kan kita minta. Tapi pernah nggak kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya sifat sabar? Pernah begitu? Kalau nggak pernah, kita berarti belum melewati tahapan yang betul. Minta dulu hati yang sabar, baru kemudian minta Allah selesaikan masalah kita. Ada satu doa yang diajarkan oleh para salafus saleh. Kadang-kadang saya baca juga setelah sholat. Ini bisa diamalkan. Allahumma inni as'aluka sabra indal qada wal fawza indal liqa wa manazil asy-syuhada wa 'aisyas su'ada wan nasra 'alal a'da. Ini doa juga sering dibaca oleh Sayyidul Walid. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu apa? As-sabra, kesabaran, indal qada, ketika terjadi ketentuanmu. Itu mesti diminta jamaah sekalian. Jangan langsung minta, ya Allah sembuhkan penyakit saya, ya Allah selesaikan utang saya, selesaikan masalah hidup saya. Tapi kita nggak pernah minta sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabi Musa alaihissalam, dia pernah berhadapan dengan Fir'aun. Waktu Allah suruh Musa untuk hadap di Fir'aun, Musa gemeteran. Kenapa? Yang dihadapi ini raja yang paling zalim di atas muka bumi. Kemudian Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Apa munajatnya? Kita selalu baca ini doanya. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ila akhir ayat. Lihat apa yang diminta oleh Musa. Rabbishrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Kenapa dia minta lapang dada dulu? Karena dada yang lapang, disitulah tempatnya sabar. Ketika hati kita sempit, akan susah timbul yang namanya sabar. Orang kalau punya hati sempit, masalah yang menimpa dia walaupun kecil jadi besar. Tapi kalau orang punya hati lapang, masalah yang datang kepada dia berat bagaimanapun, insya Allah dia akan hadapi dengan baik. Makanya minta hati yang lapang dulu.
Rabbi shrah li sadri. Baru kemudian Nabi Musa minta sama Allah, wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Hati kalau nggak lapang nggak akan terasa mudah urusan itu. Yang bikin urusan jadi gampang hati kita yang lapang, begitu ya. Maka minta hati yang lapang, barulah nanti Allah akan berikan jalan keluar. Ada seorang murid, dia ngadu sama gurunya, asik masalah hidupnya aja yang dia ceritakan. Kemudian dia minta solusi sama si tuan guru. Tuan gurunya bilang begini, ambilkan saya segelas air, ambilkan juga segenggam garam. Buat apa guru? Bawa saja. Ketika dibawa airnya, kemudian ada garam segenggam, disuruh orang ini memasukkan garam itu ke dalam air yang ada di gelas. Kemudian disuruh aduk. Disuruh apa lagi? Disuruh minum. Apa kira-kira rasanya? Asin. Kemudian disuruh ini murid, ikut saya, bawa lagi garam segenggam. Kita bawa kemana? Ke danau. Setelah sampai di danau, ini garam disuruh ditaburkan, diaduk, kemudian minum. Ketika diminum, kira-kira rasanya apa? Asin atau tidak itu? Air sedanau dicampurin garam segenggam, kerasa nggak asinnya? Ketika disuruh minum, air di danau itu seolah-olah nggak berubah. Kemudian kata gurunya, inilah jawaban dari masalah yang kamu hadapi. Hati itu ibarat wadah. Hati itu ibarat bejana yang menampung air. Kalau hatimu luas, garam yang engkau taburkan tidak akan terasa asin. Tetapi kalau hatimu sempit, garam yang sama yang ditaburkan di tempat itu akan terasa begitu asinnya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah wadahnya, tempatnya. Tempat di mana kita menanggung segala penderitaan hidup itu di hati kita. Ketika hati ini bisa kita lapangkan, maka urusan yang datang mudah kita hadapi. Makanya kalau para ulama salafus saleh itu tenang saja hidupnya. Ada masalah, nggak ada masalah, tenang saja hidupnya. Kenapa? Karena mereka dikaruniakan oleh Allah hati yang lapang. Amalkan ini setiap subuh, baca Alam Nashrah 3 kali. Maaf, Alam Nashrah dibaca 7 kali, sambil dipegang dadanya dengan tangan kanan kita. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, sampai habis. Baca 7 kali. Setelah itu dibaca juga ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif 71 kali. Ya. Apa fungsinya ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif itu? Ya Latif adalah satu nama Allah. Ketika kita sebut namanya yang itu, Allah akan berlaku lemah lembut kepada kita ketika Allah ingin menguji kita. Ya Latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Apa maksudnya doa itu? Ultuf bina fima nazal, berlaku lembutlah ya Allah terhadap apa yang Engkau turunkan kepada kami. Apa yang Allah turunkan kepada kita? Ya ujian hidup, wabah, apa semuanya yang datang daripada Allah. Ketika kita minta Allah, ya Allah berlaku lembutlah kepada kita. Ujian itu tidak sekonyong-konyong menghancurkan hidup kita. Allah akan perlakukan kita dengan lemah lembut.
tapi kita juga berhasil melewati ujian itu dengan baik. Maka jamaah yang dirahmati Allah, mintalah hati yang sabar, barulah kita minta urusan kita selesai. Ya, seperti yang Allah sebutkan, ista'inu bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Lihat, sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Bersama di sini artinya Allah akan membantu dia, Allah akan membela dia ketika dia menghadapi masalah itu. Ketika dia menghadapinya dengan sabar, Allah akan mengiringi jalan hidupnya. Ya, makanya sabar itu harus mutlak kita punya. Karena kita hidup pasti diuji. Kalau nggak mau diuji, mati saja. Ketika kita mati, selesai ujian hidup kita. Dunia itu namanya darul ibtila. Dunia itu namanya darul ibtila. Apa artinya darul ibtila? Tempatnya ujian. Masing-masing kita sedang menjalani ujian hidup. Ibarat kita lagi di sekolah ujian, kita lagi nulis nih. Nulis jawaban, kapan dinilainya? Nanti di hari akhirat. Kalau kita lewati dengan baik, ibarat kita menjawab soalan-soalan dengan baik, nilainya pun akan baik. Tapi kalau kita jawabnya asal-asalan, maka kita akan mendapati hasil yang tidak baik pada hari akhirat. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Seterusnya, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum wassabirin. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kalian hingga kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kalian. Lihatlah jamaah yang dirahmati Allah, pada ayat ini Allah menggunakan lamut ta'kid. Ada nun taukid juga. Ada dua huruf ta'kid di situ, ada lam, ada nun. Artinya apa? Bahwa kita hidup di dunia ini akan pasti Allah uji. Tuh. Pakainya pakai huruf lam taukid, ada nun taukid juga, dua-duanya digunakan oleh Allah. Ingin memastikan kepada kita, wahai manusia, ketika engkau sudah berada di alam dunia, siap-siap engkau akan diuji. Pasti kita akan menjalani itu semuanya. Kenapa Allah uji kita? Hatta na'lamal mujahidin, sehingga Allah tahu yang mana yang betul-betul berjihad, wassabirin, dan mana orang-orang yang sabar. Begitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lainnya, tidak ada orang yang mengaku beriman kepada Allah kemudian mereka tidak diuji. Allah akan uji keimanan mereka itu, ya. Baik jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk kepada hadisnya. Ayat yang bicara tentang sabar itu sangat banyak, ya. Yang disebutkan oleh pengarang kitab ini hanya beberapa saja. Kita baca hadisnya. Wa an Abi Malikin Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard. Was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Hadis yang pertama dalam bab ini daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari. Sahabat ini adalah sahabat yang mempunyai nama banyak, ya. Ada 10 namanya yang disebutkan oleh para ulama, tapi yang masyhur namanya adalah Al-Harith bin Asim. Al-Harith bin Asim.
Beliau ini adalah orang yang berasal daripada kabilah Asy'ari. Asy'ari ini satu kabilah yang terletak di negara Yaman sekarang, negeri Yaman. Ada ulama yang terkenal yang mengasaskan prinsip sifat 20, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Abul Hasan Al-Asy'ari itu satu nasab. Dengan siapa? Ada sahabat Nabi yang namanya Abu Musa Al-Asy'ari. Sama. Sekampung sama dia nih, sama sahabat ini. Al-Asy'ari itu adalah satu kabilah di negara Yaman. Ulama kita, Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, juga menggunakan nama itu, Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tapi bukan berarti dia orang Asy'ari, beliau orang Al-Jombangi, Jombang. Cuma namanya itu diabadikan, mengambil tabarruk, mengambil berkah dari orang-orang yang soleh gitu ya. Baik. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Dibacanya bukan pakai bukan pakai fathah, tapi pakai dhammah. At-tuhur, yaitu perbuatannya. Perbuatan apa? Perbuatan bersuci. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan bahwa bersuci itu separuh daripada iman. Kenapa bersuci disebut separuh daripada iman? Karena ibadah tidak akan pernah sah kalau tidak ada kesucian. Salat walau bagaimanapun khusyuknya kita, kalau enggak ada wudu sah tidak? Jadi ibarat kata, walaupun dia tidak dianggap salat dari segi perbuatan, ya kan? Bersuci itu kan syarat, ya. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang di luar perbuatan. Itu namanya syarat. Dia bukan perbuatannya. Tetapi kalau tidak ada syarat, tidak akan sempurna satu perbuatan. Begitu. Maka dari itu posisinya itu sama dengan perbuatan tersebut. Kalau dua-duanya ada, bersucinya ada, sholatnya ada, barulah sholatnya itu dianggap sempurna. Imannya juga akan dianggap sempurna. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Apa yang dimaksud dengan mengucapkan alhamdulillah itu memenuhi timbangan? Ini menandakan bahwa ketika orang memuji Allah, dia sudah melakukan pujian yang selayaknya kepada Allah. Yang namanya pujian dalam bahasa Arab itu bentuknya ada 3 kata. Ada yang namanya madah, madhun. Ada yang namanya syukrun. Ada yang namanya hamdun. Ya, nih. Ada madah, madhun, ada syukrun, ada hamdun. Kalau madah itu pujian, sesuatu yang sifatnya bukan pemberian fisik, ya, sifat itu dipuji. Ada orang cantik, maka itu perkataan yang sesuai adalah madah, dipuji. Ya, makanya Nabi kan itu dipuji dalam satu qasidah yang terkenal namanya Al-Burdah Al-Madih, ya. Al-Burdah Al-Madih, burdah yang isinya pujian. Kenapa dipuji? Karena yang dipuji itu sesuatu yang sifat,
perbuatan gitu ya. Bukan pemberian. Kalau misalkan Ustaz Nur Ali, beliau orangnya dermawan, baik hati, contoh ya. Orangnya baik hati, tidak sombong, selalu mendorong orang gitu ya. Kita puji, itu namanya madah. Ya. Bukan berarti pemberian, bukan. Paham? Ada yang kedua, namanya syukrun. Syukrun itu adalah sesuatu pujian yang diberikan kepada orang yang memberikan sesuatu kepada kita. Harus sesuatu itu kita dapatkan dulu, baru kita bilang syukrun atau syukron ya. Nah itu syukrun. Ucapan pujian atas pemberian yang diberikan kepada kita, itu namanya syukrun. Jelas? Kalau hamdun ini adalah pujian terhadap sesuatu yang memberikan baik itu kepada kita ataupun tidak kepada kita. Misalkan dia memberikan sesuatu tapi bukan kepada kita, kepada orang lain, kita tetap memujinya, itulah yang disebut hamdun. Contoh, Allah itu punya sifat pemurah. Ada orang rizkinya luar biasa banyak. Siapa yang ngasih? Allah. Tapi kita nggak diberikan. Kita nggak diberikan kekayaan seperti orang itu. Yang dikasih siapa? Dia. Kita tetap muji nggak? Kalau Allah itu punya sifat pemurah, apakah kita tetap memuji Allah? Tetap. Walaupun pemberian itu tidak diberikan kepada kita. Ya. Nah, itu namanya alhamdu. Makanya pujian yang paling menyeluruh bagi Allah yang paling layak adalah hamdun. Allah yang ngajarin kita dalam Quran bagaimana cara memuji Allah. Bagaimana caranya? Kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin. Alif lamnya alif lam lil istighraq, alif lam yang mencakupi semuanya. Kalau orang itu memuji Allah terhadap semuanya, seharusnya dia punya konsekuensi. Apapun yang Allah berikan kepada dia, dia harus puji dulu, walaupun bentuknya itu berupa musibah. Ya. Kenapa? Karena Allah itu semua perbuatannya baik. Maka ketika orang sudah mengucapkan alhamdulillah, konsekuensinya dia harus menerima apapun yang Allah berikan kepada dia. Karena yang namanya pemberian Allah itu tidak ada yang tidak baik. Ya, tidak ada yang tidak baik. Cuman mata kita melihatnya tidak baik, tapi bagi Allah itu baik buat kita. Ada orang yang mau kawin, tetapi Allah nggak kasih kawin sama dia. Allah jahat atau tidak itu? Menurut kita jahat, kita kepengen kawin sama dia, ya kan? Tetapi Allah nggak takdirkan. Kenapa Allah tidak takdirkan kita? Karena Allah menginginkan kita mendapatkan yang lebih baik. Makanya kalau apapun yang menimpa kita, kita harus dahulukan ucapkan alhamdulillah. Nabi ajarkan, kalau kita dapat kesenangan, pujiannya begini bunyinya. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Itu kalau dapat kenikmatan yang menyenangkan kita. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah kesolehan. Tuh begitu. Kalau kita dapat yang tidak mengenakkan kita, Nabi juga ajarin. Pujian juga bentuknya. Apa bunyinya? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Artinya segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Cakep
kalau orang bisa muji Allah ketika dapat musibah. Yang begitu tanda orang tersebut punya hati yang sabar. Kalau dia muji, oh Allah, ketika diuji malah dia sabar, alhamdulillah. Itu yang melegakan hatinya, melapangkan hati. Cobain deh. Motor hilang. Jarang ya? Motor hilang, barang hilang. Coba puji Allah dulu deh. Baru kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Coba ketika kita mengucap alhamdulillah, kita akan selalu kaitkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Ya Allah, masih mending motor saya yang hilang, bukan yang lain-lain. Begitu ya. Ya kan? Kalau iman kita yang hilang gimana? Nah, artinya ucapan alhamdulillah ini ucapan yang mahal, ya. Allah yang ajarin. Kenapa Allah ajarin? Supaya kita gampang cara memuji Allah. Kalau kita nggak diajarin cara memuji Allah, susah. Harus merangkai kata yang bagaimana kita harus memuji Allah. Allah yang ngajarin, alhamdulillah, habis semuanya, kelar, semuanya tersapu oleh kalimat itu. Ya, pelajarannya, kalau kita mau muji orang, jangan berlebihan, ya kan? Allah saja menyuruh kita memuji dirinya dengan ucapan yang pendek, alhamdulillah. Tapi dengan manusia kita habis jilat-jilatin. Puji sana, puji sini, puji sana. Allah ngajarin kita puji dirinya dengan pujian yang pendek. Ya, jamaah yang dirahmati Allah. Sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan sambung lagi minggu hadapan. Hadis yang pertama baru pada kalimat alhamdulillahi tamlaul mizan. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlas wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.